بين الرجاء والخوف قلبي. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Yang mulia ayah-ayah bunda semua, para orang tua kami, para sesepuh, izinkan dalam kesempatan yang langka ini, tidak ada niat untuk ke Jogja sebenarnya. Kami pergi ke Bogor untuk mengantarkan anak pesantren. Tiba-tiba berita keberadaan di Bogor diketahui oleh Ustadz kita Abu Musa. Lalu dipaksalah sampai ke sini. Ya, sama seperti tahun lalu, tidak jauh itu Bogor Jogja dibandingkan Aceh ke Bogor. Ternyata lebih jauh. Kalau Aceh ke Jakarta hanya 2,5 jam, Bogor ke Jogja kemarin 12 jam. Iya, ya naik bis. Bisnya bagus namanya, tetapi lambat karena macet. Namanya Maju Lancar. Ternyata macet. Alhamdulillah, sidang jemaah sekalian. Tadi saya coba membawa satu tema tentang keluarga, yaitu curhatan 11 orang wanita. Juga saya terpikir tadi ketika sholat, ada tema yang lain nampaknya perlu disampaikan tentang sholat jamaah. Bagaimana adab-adab sholat jamaah seorang makmum, seorang imam. Tapi kita musyawarah dulu, mana kita bahas masalah keluarga ini atau masalah sholat jamaah? Keluarga dulu, insyaallah. Ini hadis, sidang jemaah sekalian, diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dari istri Nabi SAW bernama Aisyah radhiyallahu anha. Saya coba-coba menghafal hadis ini semenjak Ramadan lalu, tidak terhafal karena bahasanya sangat-sangat langka. Dan sering sekali saya sampaikan ini sekarang di Aceh tentang materi ini, materi tentang curhatan para istri terhadap suami mereka. Dan tentunya ada 11 wanita yang disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha yang saling curhat sesama mereka. Kita berharap nanti jika ada curhatan wanita ini ternyata kita salah satunya, maka kita coba berubah. Ada juga curhatan yang baik nanti. Kita menginginkan curhatan yang baik itu kitalah sebagai sosoknya. Di sisi lain, kita juga ibu-ibu jangan seperti wanita yang suka curhat ini nanti tentang suami mereka. Ini dua sisi. Sisi pertama, kita sebagai kaum laki-laki, para suami, nanti melihat di manakah posisi kita. Karena Nabi SAW di akhir hadis ini nanti ingin juga menjadi salah satu dari yang 11. Kita berharap dari salah satu dari 11 itu. Kita mulai. Qalat Aisyah radhiyallahu anha, berkata Aisyah radhiyallahu anha. Ini hadis terdapat di Sahih Bukhari dan juga dalam kitab Asy-Syama'ilun Nabi atau Asy-Syama'ilu Al-Muhammadiyah yang ditulis oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala. Aisyah mengatakan, jalasa 11 imra'atan, duduk-duduk sejumlah 11 orang wanita. Fata'ahadna wa ta'aqadna, mereka semua saling berjanji
alla yaktumna min akhbari azwajihinna syai'an, bahwa akan menyebutkan seluruh seluk-beluk suaminya masing-masing. Ini bersepakat, kumpul 11 orang wanita, lalu berjanji kita pagi ini hari Ahad tanggal berapa Muharram ini? Menurut NU atau menurut Muhammadiyah? Ustaz, menurut kita Ustaz berapa nih? Satu ya. Sekarang tanggal 2 ya. Tanggal 2 sekarang. 2 Muharram. Kumpullah emak-emak 11 orang di belakang itu, berjanji, sini kita ceritakan tentang suami kita masing-masing. Janji ya, janji. Jangan ada yang ditutupi, semua ceritakan. Oke, janji. Begitulah kira-kira. Kemudian qalatil ula, berkata wanita yang pertama, dia curhatkan tentang suaminya. Dia mengatakan, zauji lahmu jamalin ghassin, suamiku itu orangnya seperti onta yang kurus. Ada nggak yang kurus ini? Iya. Kurus di sini maksudnya apa nanti? Ala ra'si jabalin, berada di puncak gunung. La sahla fayurtaqa wa la samina fayuntaqal. Ini gunungnya sudah berada di puncak gunung, kemudian gunungnya itu sulit untuk didaki. Banyak sekali bebatuan, banyak lereng, sulit untuk didaki. Maknanya di sini disebutkan dalam syarahan hadis bahwa wanita pertama tersebut mengeluh tentang suaminya yang tidak bisa diharapkan. Suaminya ini sulit orangnya, nggak ngerti-ngerti, sulit, tidak paham dengan kondisi istri. Jadi dia ceritakan dengan bahasa seperti ini, diibaratkan dengan gunung yang sulit untuk didaki tadi. Begitu diumpamakan suaminya. Jadi nggak panjang-panjang dia ceritakan, itu sudah mengertilah. Maksudnya begitu. Begitulah model suami saya. Jadi ibu-ibu yang 10 ngerti ya maksudnya? Ya sudah, nggak usah lanjut lagi. Gitu. Qalatis saniyatu, berkata wanita yang kedua, zauji la abussu khabarahu, suamiku aku tak mau mengkhabarkan tentang dirinya. Saya tidak mau membongkar rahasianya. Kenapa? Inni akhafu alla adzarahu, karena kalau saya sudah mulai itu nggak berhenti-berhenti, banyak sekali kekurangannya. Jadi saya nggak mau mulai. Kalau saya mulai nanti nggak cukup waktu, habis waktu untuk menceritakan tentang suami saya saja, dan dia ceritakan tentang keburukan suaminya. Jadi saya ceritakan, in azkurhu azkur ujurahu, jika saya memulai ceritanya saya akan menceritakan urat lehernya, wa bujarahu, dan urat perutnya. Ini sebagai gambaran dia mengeluh tentang suaminya, bahwa kekurangan suaminya itu lahir batin. Lahir batin yang dimaksudkan dengan akan saya ceritakan tentang urat lehernya, itu lahiriahnya banyak sekali aib suamiku secara lahiriah, apalagi secara batin yang tidak diketahui oleh orang-orang lain kecuali istrinya sendiri. Ini curhatan istri yang keberapa ini? Kedua. Yang ketiga, dahsyat lagi nih, zauji al-ashannaq, suamiku itu jangkung tinggi. In amtik utallak wa in askut uallak, jika aku bicara tentang kekurangannya pasti saya dicerai, tapi kalau saya diam saya seperti terkatung-katung punya suami seperti tidak punya suami. Gimana itu? Kalau dia cerita dan sampai cerita itu ke suaminya pasti dicerai. Kalau tidak diceritakan maka dia merana, hidup segan mati tak mau.
Gimana kira-kira ibu-ibu mau nomor 1, nomor 2, nomor 3? Belum ada ya. Jangan dulu. Ada model suami seperti itu. Dia siksa istrinya. Kalau istrinya cerita, udah selesai, dilepas. Kalau tidak cerita, merana. Merana dia, seperti tidak punya suami. Itu wanita yang ketiga. Wanita yang keempat, zauji kalaili tihamah. Suamiku itu modelnya seperti malam tihamah. Wah, ini malam keindahan. La harra wala qurra, tidak panas, tidak dingin. Wala makhafata wala sa'amata, tidak menakutkan, tidak juga membosankan. Masya Allah. Allah Akbar, ini wajah-wajah yang nomor 4 semua ini. Alhamdulillah ya. Orangnya sangat menyenangkan, tidak panas, tidak dingin, tidak menakutkan, tidak membosankan. Dia pandai buat variasi. Maka kalau kita lihat Nabi kita SAW, beliau bervariasi dalam keluarga. Kadang-kadang kejar-kejaran dengan Aisyah radhiyallahu anha, kadang-kadang digendong Aisyah, digendong. Maka nanti pulang dari sini kita praktekkan satu sunnah itu. Kalau dulu masa-masa ini bapak-bapak yang kakek-kakek yang ada di sini ada pacaran dulu? Enggak ada ya. Alhamdulillah. Karena ada model orang waktu pacaran, wih kau bulanku, kau bintangku. Dalam hatinya, gara-gara kau banyak utangku. Nah, tidak bisa dia bahasa yang seperti dilakukan oleh Nabi SAW. Nabi kita itu romantis. Walaupun umur sudah 63 tahun, bagi Aisyah radhiyallahu anha yang masih muda tidak merasakan itu seorang kakek-kakek. Sangat romantis. Dengan panggilan masing-masing nama istri beliau. Misalnya Aisyah dipanggil apa? Humairah, Ahmar, pipi yang kemerah-merahan. Kalau ada suami nanti kakek-kakek di sini nanti panggil sampai di rumah. Kalau tidak ikut istri, nenek enggak ikut pengajian pagi ini, sampai di rumah langsung sampaikan, ya aswad, wahai hitam pekat. Oh itu jujur ya, jangan. Iya. Yang lain buat, ya abyad, wahai yang putih. Masya Allah. Perlu bahasa-bahasa seperti itu. Juga misalnya di antara sunnah yang jarang diamalkan ini oleh khususnya pasangan yang sudah berumur, yaitu sunnah mandi bersama suami istri. Ya. Ada nenek-nenek pernah mandi sama suami sekarang? Ini nanti pekan depan harus diingatkan lagi itu. Ya, diingatkan. Ini suami istri yang keempat. Suami yang kelima, istri yang kelima, wanita yang kelima, dahsyat lagi ini. Zauji in dakhala fahida wa in kharaja asida. Suamiku kalau masuk ke rumah seperti macan, kalau keluar rumah seperti singa. Apa yang terbayang itu? Ya Allah, kalau ada wanita dapatkan suami seperti ini, betul-betul ini korban Mike Tyson itu. Dahsyat. Zauji in dakhala fahida wa in kharaja asida. Suamiku kalau masuk ke rumah seperti macan, kalau keluar rumah seperti singa. Berarti luar biasa, betul-betul ini. Sangat dahsyat sekali. Wala yas'alu amma ahida. Parahnya lagi model suaminya ini tidak pernah tahu menahu apa dan bagaimana kondisi dapur di rumahnya. Tidak mau tahu. Ada makan, ada beras, tidak ada beras, tidak ada urusan. Masuk ke rumah jadi macan, keluar rumah jadi singa. Ada suami begitu, tidak mau kerja. Sampai ke rumah tanya, sudah masak nasi? Belum. Tap. Ya. Keluar rumah, nanti lagi ya, masak ya. Dang. Masya Allah, tersiksa sekali wanita seperti itu. Sangat tersiksa. Dan juga ada makna lain disebutkan dalam syarahan hadis ini.
Maksud daripada masuk ke rumah seperti macan adalah suaminya itu ketika masuk rumah banyak sekali tidurnya seperti macan tidur. Sedangkan keluar rumah itu sangat pemberani. Di sisi lain, wanita kelima ini memuji suaminya. Memuji. Ini makna yang lain, makna syarahan yang lain. Kalau makna pertama tadi ini tersiksa jenis wanitanya. Tapi syarahan yang lain disebutkan, syarahan hadis ini maknanya suami itu dibanggakan oleh istrinya. Kalau keluar rumah memang nampak betul-betul singa. Kalau begitu orang tidak akan berani mengganggu keluarganya. Nah, ini makna yang kedua. Wanita yang keberapa sekarang ini? Alhamdulillah masih hidup semua. Iya. As-sadisatu Qalat-as-sadisatu berkata wanita yang keenam, zauji in akala laffa. Suamiku kalau makan tidak ada yang tersisa, semua makanan habis untuk dia. Allah. Wa in syariba istaffa. Kalau minum juga congok, tidak ada yang sisa untuk anak istrinya, habis sendirian. Mau berapapun jenis jusnya di rumah, habis untuk dia. Luar biasa. Masalahnya adalah wa ini toja'a iltaffa. Nah, kalau makan habis semua untuk dia, minum habis semua untuk dia, giliran diranjang enggak mau tahu. Ini kalau bagi orang Arab betul-betul celaka itu laki-laki. Ya. Makannya luar biasa, minumnya luar biasa, begitu kebutuhan batin istrinya enggak mau tahu. Diingatkan lagi oleh istrinya. Wala yulijul kaffa liya'lamal basa. Dia tidak pernah memasukkan telapak tangannya agar mengetahui kesedihan hatiku. Tuh, makan minum dia kerjain. Kalau ibu-ibu maunya suami kuat makan, kuat minum atau kuat diranjang? Dua-duanya. Yang terakhir aja, yang makan minum tuh jangan. Capek masak. Nah, ini wanita yang keenam. Wanita yang ketujuh, ini luar biasa lagi, dia ceritakan tentang suaminya. Dan kita termasuk wanita mana nanti menceritakan tentang suami kita. Zauji ghayaya'u au ayaya'u tabaqa'u. Suamiku itu bodoh sekali. Iya, jahil sekali. Ini semua kebodohan ada pada dia. Kullu da'in lahu da'un. Semua penyakit ada sama dia. Syajjaki au fallaki. Kalau saya bercanda, ini kata istrinya, kalau saya bercanda dengan dia, sudah robek kepalaku. Au fallaki, atau kalau dia marah, sudah patah-patah tulangku. Canda saja bisa robek kepala. Marah, patah tulang. Au jama'a kullallaka, atau kedua-duanya langsung dilakukan. Sudah robek, pecah kepalaku, patah lagi tulang-tulangku dibuatnya. Itu model suami. Kalau ada suami seperti itu memang layak masuk ke MMA. Hah? Tahu kan itu? Fighter itu. Ada model laki-laki seperti itu, beraninya dengan wanita. Kalau dengan wanita, saya di Banda Aceh sekarang ini diamanahkan juga sebagai konselor keluarga Islami. Jadi banyak sekali aduan wanita yang memiliki tipe seperti suami yang ketujuh nih, ketujuh ini. Ada pernah kita dapatkan kasusnya itu istrinya sudah lembam-lembam, bengkak-bengkak, dan istrinya masih sabar tidak mau melapor ke kepolisian misalnya, karena itu kan melanggar KDRT. Dia hanya sayang, tapi ada laki-laki seperti itu penyakit. Kalau ada laki-laki suka mukul wanita, itu penyakit. Harus cepat-cepat dibawa ke rumah sakit. Ya, kalau tidak selesai di rumah sakit maka amputasi tangannya. Sudah selesai itu urusan itu. Karena kalau dia orang yang kuat, minimal yang sebanding lawan dia, bukan orang yang lemah. Kalau orang kuat itu sebanding lawan dia, laki-laki lah. Laki-laki. Dan juga kalau kita punya, ini saran, kalau kita punya adik perempuan, kakak perempuan, atau anak kita perempuan disiksa oleh suami seperti itu, jangan jadi bencong kita. Tunjukkan kita dia punya
saudara laki-laki. Dia punya bapak. Ya. Kalau nggak bisa menghajar dia 5 kali, minimal sekali lah. Daripada saudari kita, anak perempuan kita lembam-lembam tidak ada balasan. Oh, gitulah kira-kira. Nah ini bukan mengajari ya, mengingatkan saja. Yang ke-8. Qalatis saminatu, berkata wanita yang ke-8. Ini luar biasa ini, bagus. Zauji almasu masu arnab. Suamiku lembutnya seperti bulu kelinci. Allah. Lembut perangainya, tutur katanya, Masya Allah. Jadi istrinya itu kalau sudah bertemu dengan dia tidak mau pisah lagi karena lembutnya, tidak mau masak pun lagi karena lembutnya, maunya nempel aja kayak perangko. Lembut sekali, lembut orangnya. Dia panggil nama yang paling disukai. Kan ada juga laki-laki dari segi perilakunya lembut tapi tutur katanya kasar. Ini enggak, dia perilakunya lembut juga tutur katanya sangat lembut. Warihu rihu zarnab, dan aromanya seperti minyak kasturi. Jadi kita bapak-bapak kalau pulang ke rumah sebelum bertemu dengan pasangan pakai minyak wangi dulu. Jangan nanti sisa-sisa. Ada laki-laki kalau pergi ke kantor necis, semua keluar perhiasannya, begitu sampai ke rumah tinggal kolor jadi pakai. Ada juga ibu-ibu begitu, kalau keluar ke rumah ikut pengajian hari Ahad, Masya Allah bagus-bagus pakaiannya, begitu sampai di rumah sisa masak tadi yaitu dikasih untuk suaminya. Nah itu terbalik. Untuk pengajian pakai baju yang bau bawang, bertemu dengan istri habiskan semua parfum yang mahal itu. Itulah kira-kira. Ke-10 atau berapa ini? 9. Ke-9. Alhamdulillah masih hidup. Zauji rafi'ul imad. Suamiku itu rumahnya panjang tiangnya. Maksud di sini adalah suami itu buat rumah supaya tinggi dilihat oleh orang yang butuh. Dermawan ini suaminya. Kalau buat rumah dibuat tinggi, lalu dihidupkan lampu supaya orang-orang miskin, orang-orang musafir yang datang, mereka tahu itu ada pemiliknya. Itu diharapkan. Kemudian juga tawilun nijadi azimur ramadi, sama tadi qaribul baiti minan nadi. Sengaja dia buat rumah itu dekat dengan tempat-tempat pertemuan, tempat khalayak ramai. Bukan dia buat rumahnya tersendiri supaya tidak dikunjungi orang. Enggak. Maka buat rumah dekat dengan masjid ini bagus, supaya selesai masjid bisa kita langsung masuk makan pagi di situ, makan siang di situ, dan malam. Itu bagus, orang yang dermawan itu. Ini wanita yang ke-10 menceritakan tentang suaminya yang sangat baik sekali, baik, dermawan. Yang ke-11 terakhir. Oh bukan, ke-10 sekarang, ke-10 tadi 9. Yang ke-10, zauji malikun. Suamiku namanya Malik. Wa ma malikun, tahukah kalian siapa itu Malik? Malikun khairum min dzalika. Suamiku Malik tadi lebih baik dari suami yang disebutkan sebelumnya. Masya Allah. Nanti ibu-ibu kalau curhat begitu, nanti curhatnya jadikan nomor 10. Setelah itu baru katakan kepada ibu-ibu yang lain, Bu ibu, suamiku lebih baik dari suami kalian semua. Ye menang. Lalu dikatakan, lahu ibilun kasiratul mabariki. Suamiku punya onta yang sangat banyak berada di kandangnya. Qalilatul masadihi, sangat jarang untuk digembalakan. Apa tujuannya? Karena kalau digembalakan nanti susah ditangkap. Lebih banyak berada di tempat kandangnya supaya mudah disembelih kalau datang tamu. Nah, ini ada, hari ini kan datang tamu kita dari Aceh. Kaki ayam. Ada yang mau disembelih? Nah, wa idza sami'na sautal mizhari, kalau onta itu sudah mendengar suara gemerincing, suara kayu gitu, maksudnya ada suara khusus, aiqadna annahunna hawalikum, maka onta itu sudah paham dia akan disembelih untuk disediakan ke tamu-tamu. Ini juga
suaminya dermawan. Suami dermawan. Lalu wanita terakhir mengatakan zauji Abu Zar'in. Suamiku itu adalah namanya Abu Zar'in. Tahukah kalian siapa itu Abu Zar'in? Anasa min huliyin udunayya. Ia menggerak-gerakkan telingaku dengan perhiasan. Apa artinya? Suami yang ke-11 ini suka beli anting untuk istrinya. Ada ya suami kita ya? Ada ya? Kok sedikit yang jawab? Ada ibu-ibu? Belum sampai setengah yang jawab. Nah, nanti sampai pulang dari pengajian nanti baru sampaikan. Abi mau suami ke-11. Nih, kosong pakai. Tahun ini satu, tahun depan satu lagi. Nah, nyicil. Kemudian dia mengatakan wa mala'a syahmin ududayya, dan suamiku ini Abu Zar'in ini membuat lemak-lemak di lenganku itu menjadi tumbuh. Artinya apa? Sering diajak makan nasi padang. Ada di sini ya? Kalau di sini apa ini kita makanan khusus kita? Yang mahal Ustaz? Suko berkat nasi. Ini suaminya bagus sekali. Dia malu kalau istrinya kurus. Karena kalau pasangan kita kurus berarti ada masalah dengan kita. Usahakan. Tapi saya ini kurus tuh gemuk ya. Alhamdulillah, beristilah. Karena istri saya itu sangat romantis, sangat baik sekali. Ya, sampai pergi pun saya ke Jogja enggak tanya-tanya. Nah, kemudian katanya lagi, wabajjahani fabajihat ilayya nafsi. Dia membahagiakanku, maka aku pun benar-benar bahagia. Ya Allah, senang sekali wanita dapat suami seperti ini. Wajadani fi ahli gunaimatin bisyiqqin faja'alani fi ahli sahilin wa atitin wa da'isin wa munaqqin. Sebelum dia menikah denganku, aku berada di tengah keluarga yang miskin. Lalu setelah menikah dengan dia, aku berada di keluarga yang sangat kaya raya. Insyaallah. Fa indahu aqulu fala uqabbah. Ketika aku bicara tidak pernah dilecehkan, tidak pernah dihardi, tidak pernah direndahkan. Bebas bicara dia. Bicara terus, silahkan bicara. Dia muliakan. Dan ini sulit. Salah satu di antara yang harus kita latih nih bapak-bapak, mendengar banyak pembicaraan wanita. Perlu. Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah ketika menjelaskan hadis ini, beliau sebutkan di bab tentang menyebutkan Rasulullah SAW berbicara dengan istri beliau di malam hari. Itu sunnah juga. Sebelum tidur, sunnahnya suami istri itu bercakap-cakap. Jangan pulang kantor langsung tidur masing-masing tidur. Enggak. Cerita dulu. Cerita tentang apa kegiatan tadi, bagaimana anak kita, bagaimana masa depan anak kita. Ceritalah. Dan itu sunnah ceritanya. Suami istri bukan suami-suami, istri-istri bukan. Suami istri, pasangan, cerita. Kemudian wa arqudu fa atasabbah, aku tidurnya sampai subuh. Tidur, berarti enak sekali hidupnya ini. Enak sekali wanita seperti ini. Wa ashrabu fa ataqannah, dan aku minum sampai kenyang. Tidak ada kesulitan hidup. Suami yang ke-11 ini. Kemudian dilanjutkan, tidak cukup suaminya dia puji. Dia puji ibu mertuanya, dia puji anak laki-laki dan anak perempuan suaminya, dia puji sampai ke pembantu suaminya. Jadi ini petanda ya, suami bagus ya. Bagus berarti. Mau seperti yang ke-11? Kita lanjut dulu baru nanti kita pilih ya. Dia lanjutkan ceritanya. Suatu hari Abu Zar'in keluar rumah. Kemudian saat itu sedang banyaknya susu untuk diperas. Lalu tiba-tiba dia bertemu dengan seorang wanita janda. Ya. Wanita janda itu punya anak 2, anak kecil.
sedang bermain-main dengan buah delima, lalu ternyata tergoda hatinya, fatallaqani, dia ceraikan saya. Mau suami yang ke-11? Fatallaqani wa nakahaha, lalu dia ceraikan saya, dia nikahi wanita tadi yang janda tadi. Kemudian fanakahtu ba'dahu rajulan sarian, setelah itu aku pun nikah dengan seorang laki-laki yang kaya raya. Masya Allah, laki-laki ini sudah kaya raya, pandai menunggang kuda dan miliki tongkat. Lalu wa aroha alayya na'aman sarian, laki-laki yang kedua ini, suami yang kedua ini pun memberikan banyak sekali kenikmatan kepada saya. Wa a'tani min kulli raihatin zaujan, setiap hewan itu diberikan berpasangan untuk saya. Lalu dia mengatakan, kuli umma zar'in wa miri ahlaki, makan sepuasnya wahai ummu zar'in, dan berikan untuk keluargamu sepuasnya. Suami pertama atau kedua yang bagus? Nih ibu-ibu pertanyaannya, suami pertama tadi atau suami kedua? Halo, ada orang? Kayaknya khusyuk sekali ibu-ibu. Ini khusyuknya sedih, bahagia atau gimana ini? Bingung ya? Nanti kalau begitu seperti Ustaz bilang tadi, ibu-ibu yang mau jawab suami pertama atau kedua dapat 100.000. Ustaz. Silakan angkat tangan. Yang wanita ke-11 tadi yang curhat, berarti dia punya berapa suami? 2. Suami pertama setelah dia puji-puji, kemudian ternyata diceraikan, nikah dengan wanita lain. Kemudian dia pun nikah dengan laki-laki lain, kaya raya juga. Ibu-ibu pilih suami pertama atau kedua? Malah tambah. Iya. Ini jangan sampai masuk lagi kantong ini. Kita lanjutkan ceritanya. Ya. Ternyata suami kedua ini tidak kalah juga dermawannya untuk istri. Apapun diminta silakan, makan Ummu Zar'in, makan terus. Lalu komentar Ummu Zar'in, wanita yang ke-11 ini, falau jama'tu kulla syai'in a'tanihi ma balagha asghara aniyati Abi Zar'in. Seandainya aku kumpulkan semua pemberian suamiku yang pertama, tidak sampai sebesar bejana paling kecil di rumah suami pertama aku dulu. Begitu wanita ke-11, walaupun telah disakiti hatinya, tidak melupakan jasa dan kebaikan suaminya. Rasulullah SAW mengatakan kepada Aisyah, kuntu laki ka Abi Zar'in di Ummi Zar'in. Posisiku adalah Aisyah untukmu seperti Abu Zar'in untuk Ummu Zar'in. Jadi mau nomor 11? Mau suami yang ke-11? Mau Abu Zar'in? Nabi kita mau seperti Abu Zar'in. Bahkan beliau jadikan diri beliau, posisiku untukmu wahai Aisyah seperti Abu Zar'in untuk Ummu Zar'in. Apa maknanya di sini? Disebutkan dalam syarahan hadis. Pertama, itu bentuk tawaduk Nabi SAW, bahwa tidak cocok sebenarnya beliau mengumpamakan diri beliau dengan laki-laki ini. Yang cocok semua laki-laki harus mengumpamakan diri seperti Nabi SAW. Namun bentuk tawaduk beliau katakan demikian. Yang kedua, beliau ingin membahagiakan Aisyah radhiyallahu anha. Begitulah Nabi kita Muhammad SAW. Inti dari hadis ini adalah satu, hendaknya kita ibu-ibu janganlah membongkar rahasia suami kita, bahwa pasangan itu dalam Al-Quran Allah sebutkan libasun, pakaian. Pakaian itu diantara fungsinya menutupi kekurangan yang ada di anggota tubuh. Pasti ibu-ibu tidak tahu kalau saya punya kudis panung, tidak tahu. Mau tahu? Nggak ada, bersih ini alhamdulillah. Ya. Kenapa tidak tahu? Karena tertutupi oleh pakaian. Kalau seandainya pakaian itu tidak bisa lagi berfungsi menutupi badan, maka
itu namanya pakaian robek. Kalau pakaian robek, satu dari dua kemungkinan, dijahit lagi atau Masya Allah. Libasul lakum, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Pakaian, pasangan itu pakaian. Di antara tadi fungsinya menutupi aib-aib. Maka masing-masing kita pasangan berupaya semaksimal mungkin tidak membongkar kekurangan pasangan kita. Jangankan pasangan yang hidup, pasangan kita ini, sesama muslim saja nggak boleh membongkar aibnya. Siapa yang membongkar aib sama muslim, maka Allah akan bongkar aibnya, kekurangannya. Ini yang pertama. Yang kedua, hendaknya juga kita para suami menyadari jangan sampai kita termasuk jenis laki-laki yang dicurhatkan oleh wanita 11 tadi, curhatan yang negatif. Kita berupaya menjadi orang atau suami yang dibanggakan oleh istri kita. Nah, inilah secara singkat pertemuan kita Ustadz pagi ini. Saya berharap tidak ada tanya jawab. Ada? Ada Ustadz? Ada. Boleh kalau begitu ada berapa menit lagi Ustadz? Yang pertama, ibu-ibu mau bertanya atau menambahkan dapat 100.000. Pertama, angkat tangan. Kalau bisa yang nenek-nenek. Yang lansia. Ada. Ditanya tidak mau menjawab, diberikan waktu untuk bertanya tidak mau bertanya. Ini mereka ini maunya apa ini? Cerdas. Ya. Nah, Masya Allah. Kalau begitu, bapak-bapak, kakek-kakek satu orang. Ada. Besok saya pulanglah ke Aceh. Tidak ada. Alhamdulillah kalau tidak ada, berarti belum rezeki tinggal di sini. Demikian para sesepuh, guru-guru kami, orang tua kami, ustaz-ustaz semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita pasangan yang ideal, pasangan yang berharap bukan saja bertemu di dunia, tetapi kita sama-sama sekeluarga bisa bertemu di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.